Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang pembahasan di naat atau sifat. Kita sudah bahas secara detail tentang naat dan ternyata naat itu atau sifat itu terbagi atas dua, yaitu naat hakiki dan naat sababi. Apa itu naat hakiki dan apa itu naat sababi? Naat hakiki adalah naat yang menunjukkan sifat pada diri man'utnya. Dan contoh-contoh tentang naat hakiki sudah dicontohkan di video-video sebelumnya, artinya yang sudah kita pahami dasar, itu adalah naat hakiki. Nah, contoh-contoh di atas merupakan naat hakiki. Sedangkan naat sababi adalah naat yang menunjukkan sifat sesuatu yang berhubungan dengan man'ut. Maka ada sababi, sebab ya gitu. Maka contoh, bandingkanlah. An-na'tul hakiki, hadza manzilun doyikun. Ini adalah rumah yang sempit. Kalau saya tanya, apa yang sempit? Yang sempit adalah rumahnya. Maka doyikun ini adalah sifat, kemudian manzilun adalah man'utnya. Gitu ya, mausufnya. Doyikun sifat, manzilun adalah mausufnya. Sedangkan kalau naat sababi begini. Hadza manzilun doyikun. Ini adalah rumah yang sempit. Apanya yang sempit? Fina'uhu, terasnya, halamannya. Maka lafad doyikun ini, sempit ini, bukan mensifati manzilun, bukan yang sempit adalah rumahnya, tetapi fina'uhu. Jadi justru kata yang di depannya. Nah, NB pada contoh naat hakiki, lafad doyikun mensifati rumahnya, manzilun ya, pada naat hakiki. Sedangkan pada contoh naat sababi, lafad doyikun ini mensifati halaman. Jadi yang sempit adalah halamannya, finanya begitu. Dan halaman adalah bagian atau ada hubungannya dengan rumah. Nah, itu yang perlu digarisbawahi juga. Dia ada hubungan. Jadi fina ini, teras ini atau halaman ini memiliki hubungan atau bagian daripada rumah itu sendiri. Baik, kita bahas secara detail tentang naat sababi. Naat sababi adalah naat yang mensifati isim yang saling berhubungan. Yang pertama, rumusnya, naat sababi ini bentuknya mesti selalu mufrad. Yang kedua, untuk jenisnya, yaitu mudzakkar muannasnya, naat sababi ini menyesuaikan dengan kata setelahnya, yang di depannya, sedangkan i'rabnya, marfu mansub majrurnya, mengikuti isim sebelumnya, isim yang di belakangnya. Contoh, kita akan membuat sebuah kalimat begini. Ini adalah rumah yang sempit, tapi yang sempit adalah halamannya. Ya, bagaimana menentukan bahasa Arab dari lafad sempit? Nah, penentukannya. Contoh, hadza manzilun titik-titik sahatuhu. Ini adalah rumah yang sempit, sahatuhu halamannya. Nah, di situ ada tanda tanya, maka apakah tanda tanya itu kita isi dengan mudzakkar, doyikun, doyikon, doyikin, marfu mansub majrurnya, atau dengan muannas, doyikotun, doyikotan, doyikotin, marfu mansub majrur, begitu. Nah, ini ada 6 pilihan. Nah, maka caranya adalah yang pertama, untuk menentukan dia itu di antara 6 tadi, maka pertama begini, lafaz tersebut harus tetap dalam keadaan mufrad. Nah, berarti lafaz doyik ya, bukan doyikoni, bukan doyikoni, bukan musanna ya, begitu. Kemudian setelahnya kita lihat ada lafaz sahatun ya. Sahatun ini adalah muannas. Maka berarti lafaz doyiknya itu untuk mudzakkar dan muannasnya di situ rumusnya mengikuti kata yang di depannya. Muannas, maka tidak menggunakan doyik tapi menggunakan doyikoh, menggunakan tak marbutoh, maka gunakan lafaz doyikoh. Nah, kata sebelumnya ada lafaz manzilun dan kita lihat manzilun di situ i'rabnya adalah marfu. Dan situ lihat rumusnya poin ketiga, untuk i'rabnya marfu mansub majrurnya mengikuti isim sebelumnya. Nah, lafaz manzilun ini adalah marfu, maka gunakan lafaz doyikotun. Gitu. Nah, hasilnya adalah hadza manzilun doyikotun sahatuhu. Gitu. Nah, contoh dalam Al-Quran, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati az-zalimi ahluha. Wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami, min hadhil qaryah, dari negeri ini, yang zolim. Siapa yang zolim? Ahluha, penduduknya. Nah, maka lafaz al-zalim dia ini menjadi mudzakkar karena melihat kata di depannya, yaitu lafaz ahlun adalah mudzakkar, maka al-zalim bukan al-zalimah. Sedangkan i'rabnya mengikuti lafaz al-qaryah. Al-qaryah di sini majrur, al-qaryati, maka al-zaliminya pun mengikuti lafaz al-qaryah. Maka harokatnya menjadi al-zalimi. Itu
contoh yang ada di dalam Al-Quran. Nah, contoh lain dari na'at sababi, contoh qara'tu majallatan jamilan ghilafuha. Nah, ingat lafadz jamilan tetap mufrad, lafadz jamilan. Kemudian dia diambil dari mudzakkar lafadz ghilaf, maka jamil, kemudian mansub dari majallatan. Makanya di situ mansub. Kemudian contoh yang kedua, nazartu ilal baiti al-jadidati nafidatuhu. Kenapa al-jadidah? Dia mu'annas karena mengikuti lafad nafidah. Kemudian kenapa majrur kasroh? Karena dia mengikuti lafad al-baiti. Kemudian contoh yang ketiga, hatani surotani jamilun kirtosuha. Ingat, tetap dalam keadaan mufrad, walaupun di situ surotani adalah musanna ya. Jamilun, kenapa menggunakan jamilun? Karena melihat di depannya lafad kirtos. Kemudian kenapa jamilun? Karena hatani surotani ini adalah marfu. Ingat ya, itu adalah marfu. Alamat rofanya adalah alif karena memang dia adalah musanna begitu. Maka lafad jamilun digunakan. Kemudian ishtaraitu qalamaini jadidan ghita'uhuma. Ishtaraitu fi'il fa'il, qalamaini maf'ulun bih. Ya ingat ya, maf'ulun bih mansub ya. Qalamaini di situ adalah mansub. Maka lafadz jadid, jadidan, jadidnya mudzakarnya mengikuti lafadz ghita, sedangkan harokat fathahnya itu jadidannya itu mansub karena mengikuti kata sebelumnya yaitu lafadz qalamaini dan dia sebagai maf'ulun bih mansub. Kemudian contoh yang terakhir, nazartu ila ta'iraini. Ta'iraini adalah musanna dan dia majrur, alamat jarnya tentu iya karena memang musanna dan dia dalam keadaan majrur ya, makanya gharibin di situ. Gharib mengambil mudzakkar dari lafaz syaklun, maka gharib bukan gharibah begitu. Nah, kemudian NB setelah isim setelah na'at sababi harus selalu diberi dhamir mutasil yang sesuai dengan man'utnya dari segi jenis dan jumlahnya. Contoh di atas, ghilafuhuma nafidatuhu kirtafuhuma ghita'uhuma syakluhuma. Kita lihat poin, kita balik lagi ya ke atas ya. Lihat contoh pertama, ghilafuha, haknya kembali kepada majalah. Kemudian nomor kedua, nafidatuhu, hu-nya kembali kepada bait. Kirtasuhuma, huma kembali kepada suratani. Kemudian ghita'uhuma, huma-nya kembali kepada dua pulpen. Kemudian syakluhuma, huma-nya kembali kepada ta'ira ini, kepada dua burung begitu. Kemudian selanjutnya tambahan, perhatikan sifat setelah kita mempelajari tentang sifat secara lengkap. Ini ada tambahannya. Perhatikan sifat pada contoh berikut. Contoh kalimat dasarnya adalah al-akhul kabir, kakak laki-laki. Nah, ketika marfu, ketika dia dimasuki dengan dengan ya mutakalim, akhi al-kabiru, kakakku yang laki-laki. Kemudian ra'aitu akhi al-kabiro. Nah, di situ lafad mangsubnya al-kabiro, kemudian majrurnya al-kabiri. Adapun lafad akhinya tentu marfu'nya adalah domah yang muqaddarah, kemudian ra'aitu akhi, kemudian mangsubnya ini adalah fathah tapi muqaddarah, kemudian ila akhi al-kabiri, kasrohnya juga muqaddarah, tidak muqaddarah. Kalau majrur kebetulan jelas di situ kasroh. Kemudian akhuka al-kabiru, ra'aitu akhuka al-kabiro ila akhika al-kabiri begitu. Itu tinggal disesuaikan. Kemudian contoh yang kedua, jamak mudzakkar salim. Nah, ini biasanya banyak orang yang tidak paham jam'al mudzakkaris salimu. Lafadz salim, jadi kalau kita bilang jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar yang apa? Yang salim. Yang salim apanya? Yang salim apakah jamaknya memudzakkar? Yang dimaksud salim itu adalah jamaknya. Maka as-salim ini adalah sifat, jamak ini adalah sifat yang mensifati lafadz jama. Maka jam'u al-mudzakkaris salimu. Ta'alam tu jam'al mudzakkaris salima. Bi jam'il mudzakkaris salimi. Lafadz yang merah ini mengikuti yang bergaris bawah. Kemudian contoh yang kedua, nisfus sanah al-awal, biasa di ujian pertengahan tahun yang pertama. Yang pertama apa? Yang pertama dari pertengahannya, maka al-awalu mengikuti lafadz nisfu. Nisfus sanatil awalu. Ta'alam tu nisfas sanatil awala ila nisfis sanatil awali. Kemudian kalau ini mudah sekali, shadaqallahul azim, astagfirullahal azim, inallahil azim. Jadi lafadz al-azim mengikuti lafadz Allah. Jadi tergantung apa yang disifati. Nah, contoh yang ketiga ini gambarannya begini. Zujajun nafidatil jadidati, kaca jendela yang baru. Nah, contoh di atas yang baru adalah jendelanya. Maka lafadz al-jadidah yang berwarna merah ini mengikuti lafadz nafidah. Nafidatil jadidati
Araftu zujajan nafidatil jadidati min zujajin nafidatil jadidati, mengikut karena lafad al-jadidah mensifati lafad an-nafidah. Sedangkan yang contoh yang bawah, zujajun nafidatil jadidu, kaca jendela yang baru adalah kacanya, maka lafad al-jadid ini mengikuti lafad zujaj, zujajun nafidatil jadidu. Araftu zujajan nafidatil jadidah, mengikuti yang warna merah, mengikuti yang kata yang bergaris bawah, min zujajin nafidatil jadidi. Itu gambaran tentang naat. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang mengi'rab naat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.